Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sheila Antika dari PGSD 1C akan menjabarkan tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Contextual Teaching and Learning ini adalah model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan situasi nyata siswa. Model ini mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan metode pembelajaran ini yakni untuk memotivasi siswa memahami materi yang dipelajari dengan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan dan keterampilannya dapat diterapkan. Yang kedua, belajar tidak sekedar menghafal, namun dipahami. Orang yang hafal tidak selalu paham, tapi orang yang paham akan selalu mudah untuk menghafal. Selanjutnya, mengembangkan minat dan pengalaman siswa. Lalu, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Lalu, pembelajaran ini akan lebih produktif dan bermakna bagi siswa. Ada 7 komponen utama dalam pembelajaran CTL. Yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada inquiry atau menemukan, yang ketiga ada questioning atau bertanya, yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar, yang kelima ada modeling atau pemodelan, yang keenam ada reflection atau refleksi, dan yang ketujuh ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Yang pertama ada konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap. Siswa harus mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya, baru kemudian memberi makna melalui pengalaman nyata. Di sini guru mengembangkan sebuah pemikiran tentang tema yang akan diajarkannya. Kegiatannya dapat berupa guru bertanya kepada siswa, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian ketahui? Yang kedua, inquiry atau menemukan. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Jadi, guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk merancang pembelajaran yang merujuk pada kegiatan menemukan. Contoh kegiatannya, guru menginstruksikan kepada siswa untuk saling mengamati satu sama lain. Nah, di sini siswa akan mengamati dan menganalisis serta membuat catatan kecil mengenai hasil pengamatannya. Yang ketiga ada questioning atau bertanya. Guru mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Contoh kegiatannya itu guru bertanya, apakah temanmu bernapas? Atau apakah temanmu memerlukan makanan? Selain itu, guru juga memancing siswa untuk bertanya. Yang keempat, ada learning community atau masyarakat belajar. Dalam komponen ini, pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Nah, hasil belajar akan diperoleh melalui berbagai pengetahuan antar siswa. Contohnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Lalu, guru menyuruh siswa untuk saling berpendapat di dalam kelompoknya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, siswa akan saling berpendapat dan jika ada siswa yang kurang mengerti, ia akan bertanya kepada temannya yang lebih paham. Dan temannya yang paham ini akan menjelaskan kepada siswa yang kurang paham. Yang kelima adalah modeling atau pemodelan. Pemodelan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memperlihatkan model yang bisa dilihat, dirasa, atau ditiru. Contoh kegiatannya adalah guru menampilkan video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bisa berupa tentang video tanaman, hewan, ataupun manusia. Yang keenam ada reflection atau refleksi. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian atau aktivitas yang baru saja diterima. Contoh kegiatannya itu, guru bertanya kepada siswa,
apa saja yang sudah mereka pahami. Bisa juga guru memberikan pembenaran jika masih ada siswa yang salah paham. Lalu guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kali ini. Yang ketujuh, ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Komponen ini merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. Penilaian ini dapat berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kelebihan dari metode ini yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa melakukan sendiri kegiatannya. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep karena pembelajaran ini menuntut siswa untuk menemukannya sendiri. Lalu, pembelajaran ini mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya, mengembangkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, mengembangkan kemampuan siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok. Lalu, siswa dapat mengambil kesimpulannya sendiri. Kelemahan metode ini yakni jika siswa tidak hadir, maka ia tidak akan paham karena ia tidak mengalami sendiri. Lalu, hilangnya karakteristik siswa ketika ia berbaur dengan kelompok. Lalu, ada siswa yang tidak suka masuk dalam kelompok sehingga dia akan cenderung cuek terhadap temannya. Lalu yang terakhir, kemampuan pengamatan siswa itu berbeda-beda sehingga pemahamannya pun akan berbeda-beda. Baik, cukup sekian penjabaran saya tentang metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.